Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming diam-diam terkejut. Dalam 2 bulan terakhir, dia telah membuat kemajuan, dan Xie Nianxing juga membuat kemajuan pesat. Hei, apakah kamu gila? Aku tidak bermaksud begitu, Lu Ming berteriak, menggunakan semua langkah volinya untuk menghindar. Aku tidak peduli apakah kamu berniat atau tidak. Lagi pula, jika kamu melihatnya, aku akan mencungkil bola matamu. Mata Xie Nianxing dingin. Sialan, jadi bagaimana jika aku melihatnya? Kamu melihatku. Aku hanya melihat setengah dari dirimu, tetapi kamu melihat seluruh tubuhku. Bagaimana ini diselesaikan? Lu Ming berteriak dengan marah. Kamu, bajingan tak tahu malu, sampah tak tahu malu, tercela. Wajah Xie Nianxing memerah, dan dia mengutuk dengan tidak jelas. Lu Ming terdiam. Ledakan, kekuatan telapak tangan Xie Nianxing menjadi lebih kuat, menghalangi semua arah Lu Ming, bahkan jika Lu Ming melakukan tendangan voli, sulit untuk menghindarinya. Perisai kuno. Tanpa ragu, Lu Ming menampilkan seni perisai kuno, sebuah perisai kuno mengembun dan melayang di depannya. Ledakan, sidik jari besar iblis Xie Nianxing terus membombardir perisai kuno. Ada semburan raungan keras, dan perisai kuno di depan Lu Ming bergetar hebat, tapi itu tidak rusak, benar-benar menghalangi cetakan tangan besar iblis Xie Nianxing. Seni bela diri tingkat bumi, Anda benar-benar telah mengembangkan seni bela diri tingkat bumi. Xie Nianxing mengeluarkan teriakan yang tak terbayangkan. Seni bela diri tingkat bumi umumnya hanya memenuhi syarat untuk dipraktikkan oleh prajurit tingkat Wuzong. Sekarang, Lu Ming dapat berhasil berlatih hanya dengan seniman bela diri tingkat kedua. Tidak heran Xie Nianxing terkejut. Haha, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Bagaimana dengan ini? Bagaimanapun, kita telah bertemu satu sama lain. Mengapa kamu tidak mengikutiku dan mengikutiku mulai sekarang? Jangan lakukan itu lagi. Aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Lu Ming tertawa, sangat bau. Dari hantu kepala besarmu, lihat apakah aku mencungkil matamu. Teriak Xie Nianxing, tidak mau melepaskan, dan melancarkan serangan badai ke Lu Ming. Saya harus mengatakan bahwa Xie Nianxing terlalu kuat dalam hal kekuatan tempur, Lu Ming jelas bukan lawannya. Namun, Lu Ming mempraktikkan seni perisai kuno, dan semua serangan Xie Nianxing diblokir oleh perisai kuno. Xie Nianxing membanting lusinan telapak tangan berturut-turut, tetapi tidak satu pun dari mereka menembus pertahanan Lu Ming, sebaliknya, dia terengah-engah karena kelelahan. Xie Nianxing, itu karena kamu tidak baik, kamu memiliki keberanian untuk mengambil tempat yang baik untuk dirimu sendiri, jangan berpikir aku takut padamu, kata Lu Ming dingin. Saat bertahan, Lu Ming tidak lupa menyerang, tombak panjangnya menembus udara dan terus menyerang titik vital Xie Nianxing, tetapi semuanya dihamburkan oleh telapak tangan Xie Nianxing. Keduanya bertarung ratusan gerakan, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun pada yang lain. Pada akhirnya, mereka bergerak, dan masing-masing mundur lebih dari selusin langkah, berdiri berhadapan satu sama lain. Xie Nianxing terengah-engah, pipinya memerah ketika dia memikirkan adegan tadi, dan dia menatap Lu Ming dengan kejam. Jika mata bisa membunuh, Lu Ming telah ditusuk ke sarang lebah. Lu Ming juga berkeringat, terengah-engah seperti sapi, memegang beberapa kristal roh di tangannya, memanipulasi pembuluh darahnya, dan pulih dengan seluruh kekuatannya. Meskipun kekuatan seni bela diri tingkat bumi sangat besar, konsumsi energi sejati juga sangat menakutkan. Hei, kenapa kamu menatapku begitu keras? Apakah kamu masih ingin melihatnya? Aku sudah berpakaian, atau haruskah aku melepasnya? Kata Lu Ming tanpa sadar. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Lu Ming ingin menamparkan dirinya sendiri dan diam-diam memarahi dirinya sendiri karena pelit. Benar saja, mata indah Xie Nianxing melebar lebih lebar, dengan niat membunuh muncul,
Giginya menggertakkan keras, berharap dia bisa menggigit Lu Ming beberapa gigitan. Tapi kali ini, Xie Nianxing tidak melakukan apa-apa, tetapi menatap Lu Ming dengan ganas, lalu berkata dengan dingin, "Kali ini, lupakan saja, sekarang, tolong pergi dari sini, sudah kukatakan sebelumnya, tempat ini milikku, milikmu, kenapa? Apakah kamu menggunakan sungai bawah tanah seperti itu? Aku ingin mandi sekarang." Setelah pertempuran besar, selama pertempuran, Lu Ming merasa lebih gatal di sekujur tubuhnya, berharap dia bisa melompat ke sungai bawah tanah dan mandi dengan baik. "Tidak," Xie Nianxing berkata dengan dingin. "Tidak, aku laki-laki. Seorang laki-laki tidak bisa mengatakan tidak. Dia harus melakukannya jika dia tidak bisa. Hei, aku menanggalkan pakaian. Jika kamu suka melihatnya, kamu bisa membaca lebih lanjut." Setelah mengatakan itu, Lu Ming mulai menanggalkan pakaian. Dia menemukan bahwa untuk berurusan dengan Xie Nianxing, dia tidak dapat menggunakan cara normal, tetapi dia adalah seorang bajingan yang lebih mudah untuk ditangani. Benar saja, ketika Xie Nianxing melihat Lu Ming melepas pakaiannya, matanya terbakar amarah, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa dia lakukan, dia mengertakkan gigi, berbalik dan pergi. "Haha," Lu Ming tertawa, melepaskan pakaiannya, dan melompat ke sungai bawah tanah. Air sungai sangat dingin, melilit Lu Ming, dan Lu Ming merasakan setiap pori di tubuhnya rileks, dan semburan kenyamanan menyebar ke seluruh tubuhnya. Keren, sangat keren. Lu Ming hanya bisa menghela nafas. Setelah itu, Lu Ming berendam dengan santai di dalam air. Ada ikan di dalam air. Lu Ming tiba-tiba merasakan sesuatu berenang di bawah air. Lu Ming menyelam ke dalam air. Sungai bawah tanah cukup dalam, setidaknya sedalam 10 meter, ketika Lu Ming menyelam, dia menemukan udang putih keperakan seukuran telapak tangan berenang di sekitarnya. Ternyata itu udang. Tunggu, apakah ini udang berumur 100 tahun? Lu Ming menatap heran. Udang centenarian, spesies aneh, dapat hidup setidaknya 100 tahun, sangat langka, dan mereka semua hidup di beberapa tempat yang sulit dijangkau. Hal yang paling terkenal dari udang centenarian adalah dagingnya yang sangat enak dan mengandung banyak saripati. Jika para prajurit meminumnya, ia dapat terus memperbaiki tubuh dan meningkatkan kekuatan tubuh. Di luar, masing-masing dapat dijual dengan harga setinggi langit, tetapi sekarang Lu Ming melirik dan melihat sekelompok dari mereka. Tidak heran Xie Nianxing ingin menempati tempat ini dan tidak pernah pergi. Ternyata ada udang berumur 100 tahun di sini, sangat licik. Lu Ming awalnya merasa sedikit kasihan pada Xie Nianxing, tapi sekarang dia tersinggung. "Aku akan menangkapnya." Lu Ming meraihnya dengan satu cakar, dan energi sejatinya menyembur keluar, membentuk jaring energi sejati, dan bergerak menuju penutup udang berusia 100 tahun. Menabrak. Sekelompok udang berusia setidaknya 20 tahun ditangkap oleh Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan kotak batu giok, mengisinya dengan air, memasukkan udang berusia 100 tahun ke dalam kotak batu giok, dan memasukkannya ke dalam Supreme Coil. Kemudian, dengan satu putaran, dia berenang ke depan seperti ikan dan menangkap kelompok udang centenarian berikutnya. Bola balik, dalam waktu kurang dari setengah jam, Lu Ming menangkap ratusan udang centenarian. Di sungai bawah tanah ini, benar-benar ada banyak udang centenarian. Seharusnya ada lebih banyak lagi di tempat lain. Kembalilah dalam beberapa hari. Lu Ming keluar dari air dengan puas, dan berpakaian. Berjalan keluar dari sini, di dalam gua di luar, saya tidak melihat sosok Xie Nianxing, seharusnya ada di gua lain. Lu Ming tidak repot-repot memperhatikannya. Dia kembali ke gua tempat dia tinggal sebelumnya, duduk di bangku batu, dan dengan lambaian tangannya, sekotak udang centenarian diletakkan di atas meja batu. Udang berusia 100 tahun itu seukuran telapak tangan, dan ditutupi perak. Lu Ming mengambil satu, dan dengan energi yang benar-benar mengejutkan, dia membunuh udang berusia 100 tahun itu, lalu mengupasnya kulit udang berumur 100 tahun. Ini mengungkapkan daging udang yang jernih dan sangat gemuk di dalamnya. Lu Ming menggigitnya, mulutnya lembut, sangat lembut, tanpa sedikit pun bau amis, tetapi dengan aroma yang samar. Itu memang sangat enak,
dan Lu Ming akan menghabisi udang berumur 100 tahun dalam beberapa saat. Setelah itu, saya merasakan gelombang energi dingin menyebar ke seluruh tubuh saya, menembus ke dalam otot dan tulang seluruh tubuh saya, dan rasa gatal keluar, yang sangat nyaman. Segera, Lu Ming menjalankan Raging Flame King Kong Art, untuk memurnikan energi ini dan meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Udang berusia seabad, efeknya luar biasa, seperti rumor. Setelah beberapa saat, Lu Ming merasa bahwa tubuh fisiknya sedikit meningkat, dan itu bahkan lebih efektif daripada penebusan dosa 10 hari yang biasa.